manfaatnya dalam salah satu e-banking yaitu MyBCA. Yang pertama adalah fitur transfer. Fitur transfer berfungsi untuk mengirimkan dana sesama antar bank BCA, antar bank, dan hingga internasional secara cepat dan real time. Yang kedua yaitu bayar dan isi ulang, menyediakan kemudahan dalam pembayaran berbagai tagihan listrik, air, internet hingga kartu kredit, serta pengisian ulang pulsa dan dompet digital. Yang ketiga yaitu fitur investasi. Manfaatnya memberikan akses langsung untuk membeli dan memantau produk investasi seperti reksadana sehingga mempermudah pengolahan aset finansial. Keempat yaitu lifestyle, menawarkan berbagai layanan gaya hidup seperti pemesanan tiket, belanja, dan penawaran promo eksklusif yang dapat diakses langsung dari aplikasi. Yang kelima adalah e-statement. Fitur e-statement menyediakan laporan mutasi rekening dalam format digital yang dapat diunduh sebagai arsip atau kebutuhan dokumen. Keenam adalah cardless. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk melakukan tarik tunai dan setor tunai di ATM tanpa menggunakan kartu fisik, cukup melalui kode dari aplikasi. Yang ketujuh, produk perbankan. Fitur ini menampilkan informasi serta layanan pengolahan produk seperti tabungan, deposito, giro, dan pinjam. Yang kedelapan adalah proteksi, menyediakan pilihan produk asuransi untuk perlindungan jiwa, kesehatan, dan lainnya yang dapat dibeli, dikelola secara digital. Fitur kesembilan dan tidak kalah pentingnya yaitu Kris, fitur pembayaran berbasis QR Code yang mendukung transaksi di berbagai merchant dengan satu kode QR universal. Sistem Informasi Manajemen atau SIM memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung penggunaan informasi dalam berbagai bidang, termasuk m-banking, e-commerce, dan sistem digital lainnya. Yang pertama, peran SIM dalam m-banking. Pengertian m-banking sendiri adalah layanan perbankan yang dapat diakses secara elektronik seperti melalui aplikasi mobile dan internet banking. Peran SIM dalam m-banking yaitu manajemen data nasabah. SIM membantu mengelola data nasabah secara terstruktur dan aman. Yang kedua, keamanan transaksi. SIM mengintegrasikan sistem keamanan seperti enkripsi, autentifikasi 2 faktor, dan monitoring aktivitas mencurigakan. Dan yang ketiga, pelaporan dan analisis. SIM menyediakan laporan transaksi, saldo, aktivitas keuangan secara real time. Kemudian, integrasi layanan SIM menghubungkan berbagai sistem internet. Berikutnya peran SIM dalam e-commerce. Pengertian e-commerce sendiri adalah kegiatan jual beli barang atau jasa secara online melalui platform digital. Peran SIM yaitu manajemen inventaris. SIM mengatur stok barang secara otomatis dan real time. Yang kedua, pengolahan transaksi. SIM mencatat dan memproses pesanan, pembayaran, dan pengiriman barang. Yang ketiga, analisis perilaku konsumen. SIM membantu menganalisis data pelanggan untuk mengetahui tren belanja dan preferensi. Dan yang keempat, pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. SIM memfasilitasi komunikasi dan layanan pelanggan yang efektif seperti melalui chatbot dan email otomatis. Kemudian yang terakhir, peran SIM dalam konteks teknologi informasi lainnya. Misalnya sistem akademik, rumah sakit, perusahaan logistik, dan lain-lain. Peran SIM yaitu otomasi proses bisnis, yang kedua pengambilan keputusan, dan yang ketiga efisiensi operasional, dan yang terakhir pemantauan kinerja. Saja contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengelola, menyimpulkan, dan membuka data untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang efektif. Lalu, contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam bisnis itu apa sih? Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah manajemen barang. Manajemen barang ini contohnya seperti perusahaan Hatta Indomaret, yang dimana sistem informasi manajemen ini digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang ada di gudang, jumlah barang yang keluar, lalu untuk mengetahui kelebihan barang. Lalu secara otomatis mereka akan membuat pesanan ke pemasok. Manfaatnya dari ini itu adalah kita
menghindari kekurangan dan kelebihan stok. Lalu yang kedua, manajemen produksi. Contoh, pabrik menggunakan informasi manajemen untuk mengatur jadwal produksi, pemakaian bahan jadi, dan pengiriman produksi jadi. Manfaatnya, produksi jadi lebih terencana dan efisien.